gitu kan. Ayo, oke. Rekan-rekan, sampai ketemu sih. Tambahin apa? Selamat berjumpa kembali di channel ini. Salah. Jadi bercanda kita, oke. Sampai ketemu di mata kuliah. Sampai ketemu lagi. Selamat datang di mata kuliah di kawasan bersama Andre dan tamu kita Kang Anggun. Yes. Di kawasan kali ini tamunya produk spesial, ya, dosen juga. Maaf, saya nggak ketemu Nikita Willy sama siapa ya? Yang sastra mungkin. Jadi terpaksa ya Kang Anggun aja. Gak apa-apa ya guys, gak apa-apa guys. Anyway, kita di Dr. Andus Coffee. Jangan lupa belanja. Atau bisa sponsor, nggak mau. Iya, karena kita disponsori. Oke, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan salam budi luhur, rekan-rekan sekalian. Mata kuliah kali ini akan menarik karena saya di tengahnya. Anggun akan jelaskan. Saya present dulu. Share. Good. Rekan-rekan, di pertemuan kemarin kita akan banyak membahas soal implication of security dilemma arising of an unethical international system. Kemarin kita ngomong boundaries. Yang kita ngomongin soal sistem anarkis. Integration theory evolving as a particular expression of regionalism theory at the time was preoccupied with question around sovereignty, the role of the state. Jangan lupa nih, integration theory, regionalism theory nanti akan banyak dipakai di deskripsi. Wunderlich and Jens Uwe. Ingat, dicari bukunya. Saya siapin deh materinya. Tinggal lihat di luar nih. Ini di sini nih. SG Publishing Limit. Nanti kalian lihat. Ada negara dalam regionalisme itu ada core sector, peripheral sector, sama intrusive system. Negara inti kawasan. Siap. Iklan guys. Iklan. Yes, negara inti kawasan itu adalah negara-negara di internal. Misalnya ASEAN ya, ada ASEAN 7 ya, Indonesia, Malaysia, Philippines, terus ada apa namanya, Brunei, ada Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja. Ya, 8 ya? 8. Enggak dong, sama ini nih, Myanmar dan Filipina, 10. Yes, itu negara inti. Peripheral sector, ada Tiongkok, ada India, ada Australia. Intrusi itu siapa? US. US, Russia, ASEAN plus 3, siapa lagi tuh? Europe, Uni Eropa, itu intrusi sistem loh. Sistem yang eksternal jauh-jauh tapi rusuh. Gangguin. Berinteraksi dengan. Yep. Lanjutnya kriteria interaksi. Geografik, mengelompokkan negara-negara berdasarkan lokasinya dalam benua. Ya, kayak ASEAN, kayak EU, kayak Commonwealth of Independent State-nya, bekasnya Uni Soviet ya. Terus ada politik militer, ada NATO, ada apa lagi selain NATO ya? Dulu tuh ada Pakta Warsawa. Ada Pakta Warsawa, exactly. Terus ada Uni Afrika sekarang. Ada misinya sekarang Uni Afrika tuh. Ya. Yes. Terus ada namanya ekonomi. Oh banyak. Ada APEC, ada OPEC, G20, ada G7 kan? G8 ya, G8 ya, negara-negara yang ekonominya. Ada BRICS. Dulu ada TPP, Trans-Pacific Partnership. Amerika cabut, ya udah kelar semuanya. Ada apa lagi? Indo-Pasifik. Yang baru nih Indo-Pasifik. Transaksional, kebutuhan. Kalau transaksional tuh kawan-kawan pasti sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan udah selesai, kelar. Jadi mengelompokkan negara-negara berdasarkan jumlah dan preferensi pertukaran produk, barang, dan jasa. Dulu ada biasa tuh ASEAN Free Trade Area, belum kelar-kelar sampai sekarang. Ya. Ada American non-tariff barrier gitu kan. Begitu udah perang sama Tiongkok, ditarik tuh non-tarifnya. Ya. Jadi ya transaksional. Oke, selanjutnya ada regionalism dan international system. Negara kawasan sebagai wadah perbedaan, diversity and difference. Ya jelas dong. East Asia, negara-negara Asia Timur nggak punya in the same region, tapi mereka nggak punya organisasi atau region. Karena mereka ribut sama Tiongkok. Kalau sama Tiongkok mereka CS-an. Paling kuat tuh di Pasifik. ASEAN ya bukan new kids on the block kan. Cukup rich, tapi weak ya.
Ya. Agak lemah ya ASEAN itu ya. Nanti kita analisis bareng-bareng. Yes. Pusat kekuatan. Oh, EU sama NAFTA. North Africa. North Africa kayak cuma 3 negara ya sih. Kanada, Amerika Serikat sama Meksiko. 3 negara itu bikin geger juga sebenarnya. Itu level pemerintahan global loh, bisa seperti Uni Eropa. Yep. Supranasional nih Kak. Ya. Kita bahas supranasional sama komunitarian sih. Utilities. Ya, global governance lah ya. Kawasan sebagai gejala perubahan karakter masyarakat, harbinger of change in the character of international society. Oh, jelas dong. Jadi Lihat pengaruhnya EU. Satu kawasan itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain dalam karakter. Budaya juga ya? Budaya juga. Oh. Ini sejarah stuff. Ya, kawasan sebagai wadah perbedaan. Nih, jadi kadang-kadang kita bisa disatukan oleh keadaan geografis. Gitu. Walaupun misalnya kita mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, kalau kita lihat di ASEAN itu menganut salah satu norma yang sama. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari karakter orang-orangnya sangat berbeda sekali. Jadi misalnya gini, di antara kalian ada yang rumahnya di Bekasi, sama dong ya rumahnya di Bekasi, tapi karakternya beda-beda. Saya sama Mas Ante karakternya beda, tapi rumahnya di Bekasi sama-sama. Mau iya, gitu, diceng-cengin sama orang-orang yang sama gitu ya, jauh banget. Mau ke kampus nih bareng-bareng, walaupun kita berbeda karakternya, tapi kita mempunyai kepentingan yang sama. Gitu. Kita punya goals yang sama, kita punya penderitaan yang sama. Karena diceng-cengin. Karena diceng-cengin, karena rumah kita sama-sama jauh. Yes. Gitu. Dan kemudian kita memanfaatkan itu sebagai, yuk kita daripada misalnya kita jalan sendiri-sendiri untuk mencapai goals kita ke kampus, mendingan kita nebengnya bareng yuk. Gitu. Mas Andre yang nyetir, saya yang bayarin bensin misalnya. Ya. Nah, itulah jadi yang tadinya saya dan Mas Andre ini mempunyai karakter yang sangat berbeda. Gitu ya. Jadi karena disatukan oleh kepentingan yang sama dan penderitaan yang sama, gitu kan. Jadi kita bisa mencapai kepentingan kita bareng-bareng seperti ASEAN. Kalau kita bisa lihat tadi, walaupun dia berbeda, dia sama-sama hampir semua negara ASEAN mempunyai konflik yang sama. Gitu. Dan negara historical yang sama, negara bekas jajahan. Negara Eropa. Negara kecuali Eropa. Filipina bekasnya Spanyol dan Amerika loh. Ya, Thailand nggak pernah dijajah. Dia sama. Oh, dia buffer zone, benar. Jadi cuma itu aja. Yes, oke. Jadi sebagai wadah yang sangat baik untuk tadi menyatukan perbedaan yang ada di kawasan. Oke, lanjut. What animates the claim ya, berarti sama diversity. Oke. Kanggun sampai sini dulu Kanggun, nanti kebanyakan mereka gitu. Yes. Kawasan sebagai satu pole of power. Gimana nih? Pole of power. Oke, misalnya sekarang gini, pusat kekuatan. Ketika negara kecil bergabung ke dalam suatu organisasi kawasan, dia mempunyai bargaining yang lebih. Dia menjadi bisa masuk ke dalam pusat kekuatan. Misalnya gini, lebih gampang mana ketika Laos atau Kamboja, negara-negara yang kecil ingin melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Akan lebih efektif ketika mereka berdua masuk ke dalam suatu organisasi regional. Oh, karena ada labelnya as organization. Oh, kita bagian ASEAN gitu kan misalnya ya. Dan misalnya udah punya wadah gitu. Jadi kalau misalnya mau kerja sama ASEAN ya wadahnya misalnya lewat ACFTA ini. Oke. Gitu. Jadi misalnya Laos atau Kamboja mau kerjasama sama Tiongkok gitu, akan lebih melelahkan kalau misalnya dia melakukan diplomasi secara bilateral. Tapi ketika dia masuk ke dalam suatu sistem regional, dia bisa masuk ke dalam situ dan melakukan kerjasama bareng-bareng. Seperti ACFTA. ASEAN China Free Trade Area. Gitu. Jadi bisa sebagai tadi pusat kekuatan. Ada hubungannya sih sama string of pearl? Iya. Ada nggak sih? Nggak ya? Belum. Itu militaristik masih ya. Gitu. Jadi ini lihat pusat kekuatan dulu, pole of power. Nah kemudian begitu pula sebaliknya dengan Amerika, misalnya mau kerjasama sama negara-negara di ASEAN. Atau, jadi kan bisa masuk ke dalam satu sistem regional aja daripada satu-satu. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kekuatan itu juga bisa masuk ke dalam situ. Gitu. Dari kekuatan dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Oke. Gua Anggun.
Ini kita cut nanti. Gue akan nyari narasumber yang lain. Karena banyak ya. Karena banyak ini materinya. Tapi for instance kawan-kawan, jadi nanti kita banyak bahasan nanti. Next, Kanggun mungkin ada pertemuan selanjutnya habis UTS kita undang lagi. Oh iya. Ilmunya banyak nih Ibu yang ini. Jadi gue butuh banget untuk ngoceh-ngoceh bareng-bareng kalian, rekan-rekan sekalian. Oh iya, kebanyakan. Yes. Tapi ini memang regionalisme itu sesuatu yang kompleks. Yep. Gitu. Thank you Mbak Kanggun, rekan-rekan sekalian, Sama-sama. rekan-rekan HI Kawasan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa siapkan diri kalian karena atur pertemuan lagi kita akan UTS. Di Kanggun juga nanti silahkan dilihat nih anak-anak 2019-2020 kalau masih nggak ngecek teori soal kawasan begitu skripsi. Sayang banget karena ini bisa menjadi hal yang menarik buat skripsi kalian. Regionalism sama regions. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Don't forget to like dan subscribe. Bye.